Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Hari ini mari kita akan melanjutkan seri khotbah kita tentang iman. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan, biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau, dan iman kami terus dibangun di dalam Engkau, dan iman kami semakin teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar lanjut seri khotbah iman. Kita belajar iman Musa. Hari ini kita akan belajar iman Musa, iman yang dimiliki oleh Musa. Dan biarlah setiap kehidupan kita terus bertumbuh, iman kita terus bertumbuh ke arah Kristus Yesus sebagai kepala gereja. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 23. Ibrani 11 ayat 23 dikatakan, demikian firman Tuhan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Peristiwa Musa adalah anak perjanjian. Allah telah menjanjikan kepada kedua orang tua Musa bahwa anak yang akan dilahirkan itu akan menjadi pemimpin bagi bangsa Mesir pada waktu itu. Dan peristiwa ini terjadi pada zaman bangsa Israel ada di pembuangan di Mesir. Dan pada waktu itu kedua orang tua Musa menerima janji yang dari Allah bahwa anaknya akan menjadi pemimpin bagi bangsa mereka. Dan kondisi mereka ada di Mesir. Kondisi mereka ada di dalam perbudakan. Dan firman Tuhan tuliskan, pada waktu Musa dilahirkan, pada waktu Musa lahir, firman Tuhan katakan, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan. Karena iman, maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Walaupun terjadi maklumat perintah raja di seluruh tanah Israel, di tempat penampungan yang ada di Mesir, setiap bayi laki-laki yang lahir itu akan dibunuh. Setiap bayi yang lahir pada waktu itu, kalau laki-laki dimatikan. Karena bangsa Israel yang tinggal di Mesir, di tanah Gosen pada waktu itu, mereka berkembang dengan pesat. Mereka melahirkan generasi-generasi yang baru. Dan pada waktu itu Musa lahir di situ. Oleh karena iman, kedua orang tuanya menyembunyikan Musa dengan segala konsekuensi yang berat. Karena raja sudah mentitahkan dan raja memerintahkan anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Selama 3 bulan Musa disembunyikan. Secara manusia, kedua orang tua Musa pasti mengalami ketakutan. Dan secara manusiawi pasti akan ketahuan. Karena anak bayi yang baru lahir tidak mungkin tidak menangis. Pasti
sering terdengar teriakan bayi, tangisan bayi. Seharusnya orang-orang Mesir, para penjaga-penjaga Mesir yang ada di tanah Gosen, seharusnya tahu ada bayi yang lahir dan ada tangisan bayi. Tapi Allah menyelamatkan Musa. Allah telah memilih Musa karena janji yang telah sampai juga kepada Musa. Karena iman kedua orang tua Musa menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Meskipun mereka tidak takut akan perintah raja. Mereka tidak takut akan titah raja. Mereka menyembunyikan Musa dan pada akhirnya mungkin sudah tidak sanggup lagi untuk menyembunyikan bayi laki-laki yaitu Musa yang sudah mereka besarkan selama 3 bulan. Selama 3 bulan mereka membesarkan Musa. Akhirnya kedua orang tua Musa membuang Musa, menghanyutkan Musa di sungai Nil dan dibuatnya peti atau tempat dan dilaburnya gala-gala atau tir atau aspal supaya tempat peti itu tidak meresap air. Dan Musa dihanyutkan di sungai Nil. Dan akhirnya Musa ditemukan oleh putri Fir'aun dan dipelihara oleh putri Fir'aun. Dan Musa menjadi anak Fir'aun. Iman yang dimiliki oleh kedua orang tua Musa itu lahir juga di dalam kehidupan Musa dan ada di dalam diri Musa. Saat Musa diambil dari atas air oleh putri Fir'aun dan Musa dibawa di istana. Musa dibesarkan di istana Fir'aun dan Musa dididik adat tradisi Mesir, budaya Mesir, ilmu Mesir, bahkan Musa dididik berperang cara-cara Mesir. Di poin yang kedua, di ayat yang ke-24 sampai 26, Ibrani pasal 11. Ibrani 11, 24 sampai 26, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena iman, setelah dewasa Musa menolak disebut sebagai putra Fir'aun, anak putri Fir'aun. Karena iman Musa berani menolak bahwa dia bukan anak putri Fir'aun. Walaupun dia dididik cara-cara Mesir, tapi dia berani menolak bahwa dia disebut anak putri Fir'aun. Ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan, kenapa Musa menolak disebut anak putri Fir'aun? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa lebih suka menderita. Iman Musa, dia lebih suka menderita. Dia menolak disebut anak putri Fir'aun dan dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, umat yang telah menerima janji itu. Umat Israel yang telah menerima janji itu. Karena di dalam Keluaran 19 ayat 4 dan 5, firman Tuhan katakan, umatku engkau.
Israel adalah umat kepunyaan Allah. Engkau adalah umat Allah. Engkau adalah kepunyaan Allah. Di dalam setiap kehidupan Musa, Musa menerima janji itu. Dia menolak disebut anak putri Fir'aun. Dan dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara waktu menikmati kesenangan dari dosa. Fir'aun, Mesir menyodorkan hal-hal yang luar biasa. Berbicara kemewahan, Musa menikmati kemewahan yang lebih daripada suku sebangsanya. Secara materi Musa mengalami itu semua, dan secara kehidupan Musa disanjung-sanjung, dan secara kepandaian, kecerdasan, ilmu yang Musa miliki, Musa melebihi semua anak-anak seusianya yang lahir di Gosen sebagai keturunan Israel, sebagai keturunan Abraham. Musa menolak itu semua yang dia dapat, yang dia terima selama dia dibesarkan di Mesir. Musa menolak itu semua dan Musa lebih senang menderita. Di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, penderitaan yang kita alami, jangan biarkan itu menggeserkan iman kita di hadapan Allah. Masalah pergumulan yang Bapak Ibu alami, jangan menggeser iman, keyakinan, keteguhan hati Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu meninggalkan kasih karunia. Biarlah setiap pergumulan, penderitaan, sengsara yang kita alami, itu adalah bagian pendewasaan iman kita di dalam Tuhan. Sama seperti Musa, dia lebih suka sengsara dengan umat Allah. Dia lebih suka sengsara karena janji Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Apa yang tidak bisa Musa dapatkan di Mesir? Apa yang tidak bisa Musa lakukan di Mesir? Dia bisa mengerjakan segala sesuatu, dia bisa menikmati kesenangan dunia, tapi itu semua tidak dilakukan, itu semua tidak dikerjakan karena Musa menerima janji. Iman Musa, iman yang teguh. Di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, kita adalah penerima janji. Jangan biarkan hidup kita bergeser karena tawaran-tawaran dunia, karena kenikmatan dunia. Tawaran-tawaran dunia, kenikmatan dunia seringkali menggoda kita. Jangan kita tergoda dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Musa tahu, dia tahu bahwa itu semua sifatnya sementara. Seringkali kita tergoda, tergiur dengan kenikmatan dunia yang sifatnya sementara, tapi membawa kepada kebinasaan. Bapak Ibu, Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita, iman yang kita miliki, jangan kita tukarkan dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Tuhan yang kita miliki itu harta yang mahal. Tuhan yang kita miliki itu kekayaan yang mahal yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Ada harta yang mahal yang tersimpan di dalam bejana tanah liat. Rasul Paulus katakan ada harta yang mahal. Harta yang mahal adalah imanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Iman Musa yang engkau miliki, iman Musa yang dikerjakan waktu itu, dia beriman kepada Allah yang benar, Tuhan yang benar, pemilik janji, pemberi janji, dan itu juga ada di dalam setiap kehidupan kita. Ada harta yang mahal di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan sia-siakan. Biarlah apapun tawaran dunia, apapun tawaran yang ditawarkan di dalam setiap kehidupan kita, di dunia apapun, di dunia bisnis, di dunia pendidikan, di dunia pelayanan, seringkali juga ada tawaran-tawaran yang menyeret kita, yang membawa kita juga di dalam kebinasaan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan,
yang di dunia pekerjaan, di dunia bisnis, di dunia pendidikan, di dunia seni budaya, di dunia pelayanan. Jangan Tuhan tergeser dalam hidupmu karena hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Karena Yesus yang ada di dalam setiap kehidupan kita, posisinya tidak bisa diganti dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Sama seperti Musa, Musa menyadari bahwa itu semua sifatnya sementara. Di ayat yang ke-26 dikatakan, Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa menganggap kehinaan kalau dia bergeser, kalau imannya bergeser karena harta kekayaan, kenikmatan yang ada di Mesir. Menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Kristus adalah harta yang lebih besar. Kristus adalah harta yang mahal, yang lebih besar daripada dunia, yang lebih besar dari tawaran dunia. Oleh sebab itu, harta yang mahal yang tersimpan di dalam bejana tanah liat, harta yang mahal yang tersimpan di dalam hati hidup kita, itu mahal. Biarlah itu kita jaga. Dan firman Tuhan katakan, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Pandangan Musa diarahkan hanya kepada upah. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan, kita akan menerima upah. Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari untuk mencapai satu tujuan panggilan surgawi, yaitu supaya Paulus mendapat mahkota, mendapat upah yang dia terima. Di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, engkau sebagai apa? Engkau sebagai karyawan, engkau sebagai pembisnis, engkau sebagai guru, dosen, engkau sebagai pekerja seni, engkau sebagai olahragawan, atau engkau sebagai pelayan Tuhan. Biarlah hidup kita tidak tergeser gara-gara perkara-perkara Mesir, gara-gara harta kekayaan Mesir, gara-gara kondisi Mesir. Mesir adalah gambaran keduniawian. Musa tidak tergiur kepada harta Mesir, kekayaan Mesir. Musa tidak tergiur kepada kenikmatan Mesir. Tapi pandangan Musa diarahkan kepada upah. Dan pandangan kita juga kita arahkan kepada upah. Kita memandang ke depan, kita memandang jauh ke depan. Sama seperti iman Abraham yang memandang jauh ke depan. Iman Musa juga memandang jauh ke depan. Musa memandang, mengarahkan pandangannya kepada upah. Dan Abraham mengarahkan pandangannya kepada tanah air surgawi. Hidup kita juga mengarahkan pandangan kita kepada upah. Masing-masing orang akan mendapat upah seturut dengan apa yang kita kerjakan. Seringkali kita hanya mengharapkan upah, tapi kita tidak mau mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti memberi upah di dalam setiap kehidupan kita. Upah kita bukan sekedar kita akan di surga, tapi upah kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ada mahkota kemuliaan, ada mahkota abadi, ada mahkota pengembalaan, ada mahkota kesetiaan. Hidup kita akan menerima mahkota, akan menerima medali kalau kita mengerjakan dengan memandang Tuhan. Ada upah yang kita terima. Upah yang kita terima, harta kekayaan yang kita terima adalah Tuhan. Bukan harta Mesir. Seringkali kita tergiur dengan harta Mesir, tapi kita tidak melihat upah. Mari Bapak Ibu, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan
lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, sekecil apapun Tuhan memberi upah. Di dalam rumah pasti ada benda-benda yang kurang mulia. Tapi benda-benda yang kurang mulia itu Tuhan pakai untuk menjadi mulia. Walaupun apa yang kita kerjakan sepertinya kurang mulia, tapi apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan akan jadikan itu mulia. Dan Tuhan akan memberi upah di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Ada upah yang menanti kita. Ada upah yang akan kita terima. Ada upah yang akan kita peroleh jika kita tetap berdiri teguh, kokoh di dalam panggilan Tuhan. Iman yang kita miliki, iman yang teguh, kepercayaan kita yang teguh, iman yang kokoh, iman yang tidak bergeser di dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti Musa yang tidak tergeser oleh kekayaan Mesir. Itu akan membawa kita menikmati upah tanah perjanjian. Musa juga menerima janji itu. Sampai akhir hayat Musa, Musa tidak menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Musa hanya melihat dari jauh tanah perjanjian yang penuh dengan madu, yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Musa menikmati dari jauh. Di dalam setiap kehidupan kita, tujuan kita adalah upah yang Tuhan berikan. Mari kita mengejar upah. Upah yang Tuhan berikan, sudah Tuhan berikan di dalam hati kita. Ada upah yang mahal. Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Yesus Kristus ada di dalam hatimu. Dia adalah harta yang mahal. Dia adalah upah yang kau terima hari ini. Jangan sia-siakan Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Jangan biarkan Yesus tertidur di dalam hatimu. Tapi bawa kehidupanmu supaya Yesus senantiasa bekerja di dalam setiap kehidupanmu. Yesus senantiasa nyata di dalam hidupmu dan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang keempat, Ibrani 11 ayat 27. Ibrani 11 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Luar biasa ayat firman Tuhan ini. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Karena iman yang Musa miliki, dia meninggalkan Mesir dan dia tidak takut dengan murka raja. Karena raja telah mendidik dia, raja telah merawat dia, raja telah membesarkan dia sebagai anak seperti anak sendiri. Musa besar dan Musa dididik dengan cara-cara Mesir. Tapi Musa tidak takut meninggalkan Mesir. Karena iman Musa telah meninggalkan Mesir. Dan Musa tidak takut dengan ancaman raja. Musa tidak takut dengan murka raja. Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Iman Musa bertahan melihat sama seperti apa yang tidak kelihatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sama seperti Musa, dia bertahan tentang segala sesuatu yang belum dia lihat. Musa sanggup bertahan dan Musa tetap ada di dalam panggilan Tuhan dan Musa meninggalkan Mesir, meninggalkan kenikmatan dunia dan Musa hidup bersama-sama bangsa pilihan Tuhan. Dan Musa tinggal bersama-sama bangsa pilihan Tuhan. Dan Musa siap meninggalkan Mesir. Dan Musa siap menerima janji itu. Walaupun pada akhirnya Musa juga tidak sampai kepada
tanah perjanjian. Dan Musa mendapat janji Tuhan supaya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa juga membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Musa menghadap Firaun, dan Musa mengalami tantangan-tantangan yang hebat. Walaupun Musa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang supranatural, Raja Firaun juga sanggup mengerjakan hal-hal yang supranatural melalui petenung-petenung, melalui ilmu-ilmu sihir, melalui tokoh-tokoh sihir yang ada di Mesir. Semuanya bisa dilakukan oleh Firaun. Dan Musa tetap mengerjakan itu semua. Musa tidak tergiur dengan Mesir yang bisa juga sepertinya menandingi kuasa Tuhan. Mujizat-mujizat yang Musa kerjakan, yang Tuhan kerjakan lewat Musa, itu juga dikerjakan oleh Firaun lewat ilmu-ilmu nujum mereka, orang-orang pintar yang ada di Mesir. Dan Musa tidak tergiur sedikit pun dengan hal-hal Mesir. Dia tetap percaya akan janji itu. Musa meninggalkan Mesir dengan tidak separuh-separuh. Musa meninggalkan Mesir dengan tidak sayang-sayang. Walaupun Mesir menjanjikan, tapi Musa tidak berpegang kepada sesuatu yang menjanjikan, yang sifatnya sementara. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, jangan kita tergiur dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara. Kita bisa menikmati segala sesuatu yang sifatnya sementara, tapi kita bisa binasa. Kita bisa keluar dari janji itu. Kita bisa menjadi pribadi yang tidak menikmati janji yang Allah berikan di dalam setiap kehidupan kita lewat Abraham, Ishak, dan Yakub. Biarlah janji yang kita terima jangan dicampur adukkan dengan cara-cara Mesir, dengan ilmu-ilmu Mesir, dengan kekayaan Mesir, dengan godaan-godaan Mesir. Kita harus berani berkata tidak dengan cara-cara Mesir. Kita harus berani berkata tidak dengan godaan-godaan Mesir. Bapak Ibu punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Kita punya Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita punya Tuhan yang senantiasa bekerja melalui setiap kehidupan kita. Dan kita punya Tuhan yang tidak mengecewakan. Tapi kenapa seringkali banyak orang percaya kecewa? Karena pengharapan kita salah. Karena apa yang kita kerjakan salah. Kita mengerjakan bukan untuk manusia, kita melakukan bukan untuk orang lain, kita berbuat sesuatu bukan menyenangkan orang lain, tapi kita melakukan segala sesuatu, lakukan seperti untuk Tuhan. Kita mengerjakan seperti untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu akan membawa kita menikmati upah. Poin yang berikutnya, ayat 28, Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Bapak Ibu, di ayat yang ke-28 dikatakan karena iman maka Musa mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Nubuatan Yesus Kristus dinubuatkan oleh Musa, dilakukan oleh Musa karena iman, maka korban Paskah itu diadakan. Terjadi pemercikan darah. Seluruh bangsa Israel mengalami pemercikan darah. Setiap rumah bangsa Israel yang ada di tanah Gosen
ditandai dengan darah. Ada pemercikan darah setiap ambang pintu rumah bangsa Israel yang ada di Gosen ditandai dengan darah. Musa karena iman mengadakan Paskah. Musa belum merasakan Paskah, tapi karena imannya, karena janji yang dia terima, janji yang dia dapatkan, dia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Seluruh bangsa Israel yang ada di tanah Gosen, semua rumahnya ada tanda darah. Kalau ada bangsa Israel yang tidak mau, ada keturunan Abraham yang tidak mau menerima pemercikan darah itu, pasti roh maut itu akan membinasakan seluruh anak sulung. Dikatakan supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Pada waktu itu, setiap rumah yang tidak ada tanda darah di ambang pintu dan ambang rumah keturunan bangsa Israel yang ada di tanah Gosen, roh maut akan masuk di rumah itu dan anak sulung mereka mati. Termasuk di seluruh tanah Mesir terjadi setiap rumah yang tidak ada tanda darah. Roh maut itu datang masuk dan anak sulung Fir'aun juga mati. Dan tanda ini yang tidak bisa disangkal oleh para tokoh-tokoh ilmu nujum orang Mesir. Seluruh anak sulung mati dan terjadi tangisan dari seluruh tanah Mesir itu. Dari Rama sampai Gilead terjadi tangisan karena seluruh anak sulung mati, termasuk anak sulung Fir'aun. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita adalah gereja Tuhan. Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan dan Bapak Ibu sebagai anak sulung, anak-anak sulung, generasi anak sulung, penerima janji itu. Kita menerima janji, kita sebagai generasi anak sulung, dan kita menjadi lawan iblis. Iblis berusaha membinasakan kita. Iblis berusaha menjatuhkan kita. Kalau di dalam setiap kehidupan kita ada tanda darah di dalam setiap kehidupan kita. Roh maut itu, iblis tidak mampu menyentuh kita karena ada tanda darah. Hari-hari ini banyak gereja Tuhan yang mengalami kejatuhan. Gereja anak-anak sulung, kita sebagai anak-anak sulung, banyak yang mengalami kejatuhan dengan cara iblis sendiri. Dunia tidak semakin baik dengan adanya teknologi yang semakin canggih. Kejahatan terjadi di mana-mana. Penghargaan akan Tuhan menurun. Pencarian akan Tuhan menurun. Banyak anak-anak muda yang tergoda dengan keadaan teknologi yang semakin canggih. Dengan iPhone, iPad, HP Android yang kita miliki, yang sekarang berkembang menjadi 4G, 5G, semakin canggih, tapi kejahatan semakin merajalela. Kita sebagai gereja yang hidup, kita sebagai anak-anak sulung, kita sebagai gereja-gereja anak sulung, jangan hidup kita digagalkan oleh iblis. Firman Tuhan katakan, roh maut itu tidak dapat menyentuh mereka karena ada tanda darah. Miliki tanda darah di dalam setiap kehidupan kita. Tanda darah ada di dalam setiap kehidupan kita bukan karena kita menjadi orang Kristen. Kekristenan kita kalau hanya sekedar sebatas agama, kekristenan kita kalau hanya sebatas ibadah-ibadah, maka itu tidak akan mendatangkan tanda darah di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap kehidupan kita harus ada tanda darah sehingga iblis tidak mampu menjamah kita. Firman Tuhan katakan gelap dan terang tidak bisa menyatu. Karena hidup kita ada di dalam terang. Saat hidupmu ada di dalam firman kebenaran, saat engkau menghidupi firman kebenaran, saat engkau mengerjakan firman kebenaran, iblis tidak akan sanggup menerobos kita.
Mari Bapak Ibu, jadikan hidupmu hidup yang dihidupi oleh firman. Engkau hidup karena firman. Firman menjadi dasar hidup. Firman adalah kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Dan firman yang menjadi manusia, yang menghidupi kehidupan kita, itu sebagai tanda di dalam setiap kehidupan kita. Kitab Wahyu katakan, iblis itu hanya takut dengan kuasa darah Yesus, nama Yesus, dan kesaksian orang-orang kudusnya. Nama Yesus ada di dalam firman. Darah Yesus ada di dalam firman. Darah menghidupkan, firman menghidupkan. Dan kesaksian orang-orang kudus itu hanya didapat melalui firman yang menjadi manusia. Firman yang hidup di dalam setiap kehidupan kita, itu akan menjadi tanda di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tetap ada di dalam penjagaan Tuhan. Kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan iblis tidak sanggup menjamah setiap kehidupan kita. Karena Tuhan yang menjagai kita. Tuhan yang melindungi kita. Ibrani 11 ayat 28 ini sangat jelas katakan. Tidak sanggup menyentuh mereka. Iblis tidak akan menyentuh kita. Kita tidak akan sedikit pun disentuh oleh cara-cara iblis. Karena hidup kita memiliki hati yang murni. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, kerjakan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Apa yang kita cari? Bukan kemuliaan yang kita cari. Yang kita cari bukan harta kekayaan. Tapi yang kita cari adalah nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan lewat setiap kehidupan kita. Kita sebagai firman yang dibaca, firman yang didengar, firman yang diraba, dan firman yang dinikmati oleh orang lain. 1 Petrus 2 katakan, firman hidup yang didengar, yang diraba, yang dinikmati oleh orang lain. Itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Ada tanda darah Bapak Ibu yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Saat hidup kita memiliki tanda darah, yaitu firman kebenaran yang menjadi hidup, kita senantiasa ada di dalam perlindungan. Hal yang terakhir, di dalam Ibrani 11 ayat 29, ayat yang terakhir, Ibrani 11 ayat 29. Firman Tuhan katakan, karena iman maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman Musa, iman yang dimiliki Musa, karena iman bangsa Israel telah melintasi laut merah. Bangsa Israel telah menyeberangi laut merah karena iman yang dimiliki oleh Musa. Saat bangsa Israel menggerutu, saat bangsa Israel menekan Musa, saat bangsa Israel melihat bangsa Mesir yang sedang mengejar di belakang. Dan mereka mendapat berita, mereka mendapat kabar bangsa Mesir sudah dekat. Dan Musa sebagai penerima janji itu, Musa sebagai orang yang telah menghidupi janji itu, dia melihat bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kehidupannya. Saat Musa mengangkat tongkat dan tongkat Musa ditaruhkan di Laut Merah atau Laut Kolsom, laut itu terbelah menjadi dua. Saya tidak tahu peristiwa itu peristiwa yang menggemparkan bagaimana. Peristiwa yang tidak terulang sampai saat ini. Di dalam firman Tuhan ada dua peristiwa. Musa yang membelah Laut Merah dan Yosua yang membelah Sungai Yordan. Peristiwa itu yang terjadi. Dan waktu bangsa Israel melewati Laut Merah, dikatakan firman Tuhan saat bangsa Israel melintasi Laut Merah, tanah itu kering. Tanah kering. Dan di sebelah kanan, sebelah kiri, tidak dikatakan di dalam firman Tuhan lebarnya belahan Laut Merah itu berapa meter. Tapi bangsa Israel merasakan
deru air yang bergemuruh. Bangsa Israel melihat tembok air yang bisa diterobos dengan tangan manusia. Tapi itu semua tidak mengecilkan hati mereka. Musa sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah, Musa sebagai pemimpin yang diangkat oleh Allah, Musa tetap mengangkat tongkat itu. Dan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah itu. Mungkin juga ada kata-kata yang Musa sampaikan, jangan takut, jangan gentar, maju terus. Di dalam setiap kehidupan kita, jangan takut, jangan gentar, maju terus. Kita maju bersama-sama dengan Tuhan, melewati Laut Merah. Apapun pergumulan kita, sepertinya tidak bisa kita lewati. Apapun masalah kita, sepertinya tidak bisa kita menang atas masalah itu. Jangan takut dan jangan gentar. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dengan Tuhan kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan saat Musa melewati dan seluruh bangsa Israel melewati Laut Merah itu sampai di ujung, firman Tuhan katakan, sedangkan orang-orang Mesir berusaha melewati Laut Merah itu. Mungkin di dalam pengejaran bangsa Mesir mulai memasuki Laut Merah itu. Dan posisi bangsa Israel semuanya belum keluar dari ujung Laut Merah di sebelah seberang sana. Tapi bangsa Mesir sudah melewati sampai tengah-tengah, bahkan sampai mendekati ujung. Bangsa Israel keluar dari batas air Laut Merah. Dan disitulah Allah membinasakan, Allah menenggelamkan orang-orang Mesir yang tidak memiliki janji itu. Bangsa pilihan Tuhan yang memiliki janji itu ada di dalam perlindungan. Bangsa Mesir merasakan mujizat yang Musa lakukan. Mereka juga melewati Laut Merah, tapi mereka tidak sampai menyeberangi Laut Merah. Mereka mencoba melewati. Dan saat mereka mencoba melewati, panjangnya arak-arakan pasukan, panjangnya pasukan berkuda, panjangnya pasukan berjalan kaki, mereka melewati Laut Merah. Sampai akhirnya semua pasukan yang ada di seberang itu memasuki semua kawasan Laut Merah. Dan Tuhan menenggelamkan mereka. Tuhan membinasakan mereka semua. Di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus yakin sebesar apapun masalah kita, sehebat apapun pergumulan kita, jangan takut Bapak Ibu. Laut Merah bisa kita lewati. Laut Merah bisa kita seberangi. Iman Musa dapat menyeberangi Laut Merah. Hal yang sulit Musa dapat lewati. Tapi di tengah-tengah perjalanan hidup Musa juga akhirnya tidak dapat menikmati tanah Kanaan. Bukan karena hal yang sulit, bukan karena hal yang sukar, tapi karena Musa tidak dapat menahan diri pada waktu Musa mengalami pencobaan. Saat bangsa Israel minta air kepada Musa, padahal mujizat sudah terjadi berkali-kali. Mereka melihat dan mereka mengalami mujizat yang begitu luar biasa. Saat mereka minta kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Musa, tunjukkan tongkatmu, arahkan ke gunung batu itu. Dan gunung batu itu akan mengeluarkan air. Musa tidak menunjukkan, Musa tidak mengarahkan tongkat ke gunung batu itu. Dan Musa memukul gunung batu itu. Mungkin karena jengkel, karena Musa tidak dapat menahan amarah emosi. Akhirnya Musa juga tidak mendapat bagian di tanah Kanaan. Tapi Musa sebagai pribadi yang mengerjakan janji Allah. Musa hanya menikmati dari ketinggian gunung keadaan tanah perjanjian yang Allah janjikan.
Mari Bapak Ibu, Allah telah menjanjikan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita belajar iman Musa. Biarlah iman Musa juga menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu mengalami pergumulan, masalah, tantangan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya pintu tertutup. Sepertinya yang ada di depan kita tembok. Yang ada di belakang kita tembok. Yang ada di samping kita tembok. Samping kanan kiri tembok. Hanya ada satu jalan. Datang kepada Tuhan. Kita menghadap kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuka jalan di dalam setiap kehidupan kita. Asal kita berpegang teguh kepada janji kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, biarlah iman Musa ada di dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Kami memiliki iman yang teguh, keyakinan yang teguh akan Yesus Kristus Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, seberat apapun masalahmu, seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun yang kau alami, sakit penyakit yang kau alami, biarlah semuanya itu serahkan kepada Tuhan. Hari ini, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dan hari ini, dengan iman, terima mujizat kesembuhan itu. Hari ini, terima jamahan Tuhan, terima lawatan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupanmu. Pertolongan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupanmu. Bahkan kesembuhan terjadi di dalam setiap kehidupanmu. Engkau yang mengalami sakit penyakit, pegang bagian tubuhmu yang mengalami sakit penyakit. Dan hari ini dengan iman yang sama dimiliki Musa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi mujizat kesembuhan. Terjadi kesembuhan. Terjadi kesembuhan. Terjadi kesembuhan. Engkau mengalami kesembuhan. Engkau mengalami kesembuhan. Engkau yang ada di dalam masalah, engkau mengalami pertolongan Tuhan. Engkau mengalami kelepasan. Terjadi pertolongan, dan terjadi kelepasan. Makasih Tuhan, berkat mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat mujizat-Mu yang Kau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberkati kami semua. Kami yang mendengarkan isi hatimu kebenaran ini Tuhan. Kami diberkati dan kami mengalami mujizat yang sama yang Musa alami Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.